Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sunarsih, NIM 858753295. Di sini saya akan melakukan praktikum ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Adapun tujuannya yaitu membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Adapun alat dan bahan yang digunakan: alat tulis, tabel pengamatan, aplikasi barometer, dan alam sekitar. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain: kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 29 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya yang semilir, serta kondisi airnya yang sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotik yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama, pohon jati. Yang kedua, ada pohon pisang. Ketiga, ada pohon asem. Dan yang keempat, ada pohon sukun. Dan yang terakhir yaitu pohon bambu. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu dalam proses penyerbukannya. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Di antaranya, yang pertama ada siput, yang kedua semut, yang ketiga kupu-kupu, dan yang keempat ada nyamuk. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan menjadi produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu juga terdapat dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup yang memperoleh dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui antara lain ada jamur dan cacing. Selanjutnya, kita menuju ke ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi: cahayanya terlihat sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang ditemukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada tanaman padi, yang kedua ada rumput alang-alang, yang ketiga ada pohon pisang, dan yang terakhir ada tumbuhan putri malu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan.
Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada katak, yang kedua ada burung, yang ketiga ada kupu-kupu, keempat ada laba-laba, dan yang kelima ada semut, dan yang terakhir ada ulat bulu. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai di ekosistem sawah yaitu ada jamur dan cacing. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan lingkungan sekitar, hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Interaksi ini yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.